Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, jenjang SMP, SMA, mungkin juga ada yang SD ya, karena ini adalah sesi terakhir untuk coaching klinik tentang rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data yang telah kami lakukan dari BPMP Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah bisa terdengar suara saya, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Oke, kemudian layarnya sudah terbaca, terlihat? Sudah, Bu. Izinkan saya untuk memfasilitasi atau membersamai Bapak Ibu semua dalam rangka memberikan coaching klinik atau pendampingan tentang bagaimana Bapak Ibu memaknai rapor pendidikannya. Bapak Ibu, saya ingat ketika kami PMO di salah satu kabupaten, banyak sekolah ketika diluncurkannya rapor pendidikan untuk yang tahun 2023, banyak pertanyaan. Bapak Ibu juga mungkin bertanya-tanya, Bu, mengapa ada skor menurun di literasi ataupun di numerasi? Bu, ada juga yang naik. Bu, ada deltanya. Bu, kok berbeda skalanya gitu ya. Bu, warnanya berbeda. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang melatar belakangi mengapa kami melakukan coaching klinik kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu satuan pendidikan, agar Bapak Ibu mendapat penjelasan terkait bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi atau memanfaatkan rapor pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data berdasarkan hasil dari rapor pendidikan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan bahwa rapor pendidikan merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi untuk transformasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Bapak Ibu ingat tidak, di tahun 2021 ketika pertama kali Merdeka Belajar episode pertama, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimal berfokus untuk mengevaluasi kompetensi literasi, kompetensi numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif guna memetakan cara berkelanjutan. Oleh karenanya, diperlukanlah perencanaan berbasis data. Singkat saja saya sebutkan, kemudian Bapak Ibu, kita temukan take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it along. I said we got what you need, honey. Come and move along. Come on. Rolling on the highway, you know. Bapak Ibu terkait dengan pengertian rapor pendidikan, rapor pendidikan maksudnya rapor pendidikan dan juga rapor pendidikan. Rapor pendidikan berarti lapor secara komprehensif tentang indikator baik data. Sumber data dari rapor pendidikan berasal dari mana Bapak Ibu? Mari kita lihat dulu satu-satu partisipasi ANDK. Mengapa data ini kami dapatkan? Karena hasil atau rapor pendidikan 60%-nya hasil partisipasi atau hasil ANDK. Ini datanya Bapak Ibu ternyata
sekolah. Nah, mudah-mudahan tidak ada sekolah Bapak Ibu ya. Karena tidak mengikuti ya otomatis hasil rapor pendidikannya mungkin belum bisa diakses untuk tahun ini. Saya lanjutkan kembali hasil asesmen. Nah, ini hasil asesmen Bapak Ibu ada level 1, level 2 sampai level 6 dan tidak ikut. Level 1, level 2 ini yang paling rendah ya, yang kompetensi literasi numerasinya itu lebih dari 50% itu berada di bawah kompetensi minimal. Nanti kita lihat langsung di rapor pendidikannya. Baik Bapak Ibu ya. Sebelumnya mari kita lihat, nah sebelum kita langsung kasih nanti di rapor pendidikannya, mari kita lihat Bapak Ibu ada apa transformasi satuan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran dimulai dengan Bapak Ibu melakukan perencanaan berbasis data berdasarkan hasil dari rapor pendidikannya. Jadi hasil dari rapor pendidikan dicari identifikasi masalahnya, kemudian ditentukan akar masalahnya, baru ditentukan solusi atau upaya peningkatan mutu untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi dalam ARKAS yang Bapak Ibu susun itu berdasarkan dari hasil IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi dari hasil raport pendidikannya. Kalau dulu kita kenal dengan istilah PMP atau raport mutu ya, nah sekarang namanya raport pendidikan. Apa saja sih? Terdapat 3 langkah sederhana Bapak Ibu. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Gampang kan ya? IRB, bukan IMB ya. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam profil pendidikan. Nanti kita lihat indikatornya apa saja tuh yang mempengaruhi, misalnya mengapa sih kompetensi literasinya rendah? Oh, dipengaruhi oleh apa saja? Nah, mari kita lihat dulu, kita cermati dulu, baru nanti kita simulasi melakukan atau membuka rapor pendidikannya. Yang kedua, setelah diketahui permasalahan, kita melakukan refleksi untuk menemukan akar masalah. Apa sih, mengapa sih kompetensi literasi di sekolah kami ini rendah? Langkah ketiga, melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk ARKAS untuk menyelesaikan akar masalah. Jadi, diidentifikasi permasalahan pada apa? Pada indikator-indikator yang masih rendah, yang masih merah, yang masih di bawah kompetensi minimal. Kemudian Bapak Ibu tentukan akar masalah dan lakukan upaya pembenahan. Oke, itu secara garis besar Bapak Ibu. Perbedaan rapor pendidikan tahun 2022 dengan tahun 2023 Bapak Ibu. Ada bedanya. Di rapor pendidikan 2023 sekarang yang berdasarkan hasil asesmen nasional di tahun 2022 sudah dapat diakses dan dimanfaatkan oleh satuan pendidikan langsung akun kepala sekolah, kemudian akun operator sekolah, dan juga akun guru. Skala penilaian juga antara 0 sampai 100. Kalau dulu ada yang 1, 2, 3, 4, ada yang 100, sekarang semuanya dalam skala 0 sampai 100. Kategori penilaian juga kalau dulu ada 4, sekarang 3, baik, sedang, kurang. Kalau dulu ada merah, kuning, hijau, biru, sekarang hanya merah, kuning, dan hijau. Ya. Yang keempat, lembar PBD dan lembar ARKAS sudah menjadi satu file. Jadi ketika Bapak Ibu membuka lembar PBD, tidak perlu lagi tuh memindahkan ke lembar ARKAS. Kalau tahun lalu tuh kami masih melakukan memandu. Dari PBD dipindahkan ke lembar ARKAS. Itu kira-kira Bapak Ibu 4 poin penting yang Bapak Ibu cermati perbedaan di tahun 2023. Harapannya bisa mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan berbasis data berdasarkan hasil rapor pendidikan. Yuk kita lihat sekali lagi dari sisi tampilan. Nah, rapor pendidikan mengalami perubahan penting untuk mempermudah, tadi saya katakan, Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu yang pertama-tama lihatlah fitur ringkasan.
Isinya apa? Untuk mengetahui gambaran umum kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu berdasarkan hasil rapor pendidikan di tahun 2023 ini. Yang kedua ada nilai delta, ada penurunan Bapak Ibu atau kenaikan. Jadi bisa Bapak Ibu lihat kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan hasil asesmen tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadikan Oke. Yang ketiga, ada indikator prioritas dan akar masalah. Yang keempat, ada inspirasi, benahi peserta sehingga bisa memberikan gambaran atau rujukan atau pilihan bagi Bapak Ibu untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sebelum kita mulai bersimulasi, kita untuk mengingat kembali ada 3 area, 5 dimensi, dan indikator level 1 dan level 2 di dalam rapor pendidikan. Bapak Ibu ada 3 area, yang pertama output, yang kedua proses, yang ketiga input. Kita tahu semua dalam berpikir secara sistem bahwa output atau hasil ditentukan oleh bagaimana proses dan juga inputnya. Untuk output, yaitu kualitas capaian pembelajaran siswa. Ada 2 dimensi. Dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar murid. Dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. Kemudian di proses, kualitas proses belajar siswa. Ada 2 dimensi, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Di input, Bapak Ibu di input, ada pengelolaan sekolah yang partisipatif, dimensi E, dan kompetensi dan kinerja PTK di dimensi C. Saya lanjutkan. Untuk indikator level 1, yang dimensi A, kemampuan literasi, itu indikator level 1-nya ada indeks karakter dan pendapatan lulusan. Kemampuan numerasi, ada penyerapan lulusan dan kompetensi lulusan. Pemerataan pendidikan yang bermutu, kesenjangan literasi, kesenjangan numerasi, kesenjangan karakter, ada APK, SLB, dan juga APK SMP, MTS paket B, dan seterusnya. Dimensi D, mutu dan relevansi, indikator level 1 ada kualitas pembelajaran, ada iklim kebinekaan, ada refleksi dan perbaikan pembelajaran, dan seterusnya Bapak Ibu, nanti kita lihat langsung ya di rapor pendidikannya. Nah, kemudian di input Bapak Ibu, kompetensi dan kinerja GTK, ada baru ini dilihat proporsi GTK yang bersertifikat, proporsi GTK penggerak, dan pengalaman pelatihan guru. Bapak Ibu, ini kira-kira indikator dan dimensinya. Profil pendidikan Bapak Ibu, untuk membukanya, Bapak Ibu harus memiliki apa tadi? Akun Belajar ID, kemudian mengakses platform lapor pendidikan. Satu lagi sebelum saya masuk, ini ada data. Per 12 Juni loh, Bapak Ibu ya. Jumlah sekolah yang punya akun Belajar ID untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK itu sudah 100%. Artinya semua sekolah sudah punya akun Belajar ID. Tetapi masih ada beberapa yang belum mengaktifkan tadi dari data Mas Edsa. Untuk login, Bapak Ibu, loginnya baru sedikit nih. Untuk PAUD masih sedikit nih. SD 38,08%, SMP 45,65%, dan seterusnya. Oleh karenanya, yang eksplorasi malah lebih kecil dari yang login. Nah, unduh PBD untuk atau rekomendasi untuk ARKAS makin lebih sedikit. Oleh karenanya, mari kita sama-sama mengikuti simulasi tentang bagaimana Bapak Ibu masuk ke rapor pendidikan. Saya stop share kemudian dulu, saya ganti dengan yang selanjutnya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kita simulasi ya Bapak Ibu ya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum masuk simulasi? Atau langsung saya simulasi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh mencoba, kalau yang ada 2 laptop bisa sambil membuka.
Pakai Android juga bisa, Mas Zakim? Nah dia, sebentar. Nggak mau. Ya. Oke, ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan langkah-langkah akses lapor pendidikan. Bapak Ibu yang pertama-tama, kunjungilah platform rapor pendidikan dengan menggunakan akun Belajar ID. Bapak Ibu, masuk raporpendidikan.kemdikbud.go.id, kemudian Bapak Ibu akan muncul selamat datang di rapor pendidikan. Bapak Ibu langsung ada tanda panah merah itu, lihat hasil satuan pendidikan atau dinas Anda. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun Belajar ID, Bapak Ibu pasti bisa masuk. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah bisa masuk semua ya ke rapor pendidikan atau pernah masuk, pernah login. Itu langkah pertama, mudah-mudahan semuanya bisa ya. Jadi masuk ke website http rapor pendidikan, rapor ya, bukan rapot, rapor pendidikan.kemdikbud.go.id. Kemudian akan muncul selamat datang di rapor pendidikan. Bapak Ibu bisa langsung mengklik lihat hasil satuan pendidikan atau dinas Anda. Saya lanjutkan langkah kedua. Bapak Ibu masukkan akun Belajar ID. Nah, dimasukkan akun Belajar ID. Jangan sampai lupa passwordnya, lupa emailnya tadi sudah disampaikan. Jadi akun Belajar ID dimasukkan, langsung Bapak Ibu klik berikutnya. Langkah ketiga, masukkan password. Aman ya, ini ya. Masukkan password. Langkah keempat, Bapak Ibu. Yang pertama ini akan muncul nih Bapak Ibu. Tampilannya. Ada nama sekolah Bapak Ibu. Kemudian di pojok kanan ada akreditasi Bapak Ibu. Ini yang baru ya. Jadi akreditasi sekolah ini sudah menjadi satu kesatuan dengan rapor pendidikan. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat nih, masa berlaku akreditasinya sampai kapan nih? 25 Oktober 2021. Artinya sudah berakhir masa akreditasinya di 25 Oktober 2021. Banyak Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak ngeh, kapan sih sertifikat akreditasi saya ini berakhir gitu ya. Nah sekarang tidak perlu lihat lagi sertifikat akreditasinya, tapi bisa langsung dilihat di rapor pendidikan. Itu tambahan dari saya ya Bapak Ibu ya, karena saya kebetulan di Ban SM Provinsi. Baik Bapak Ibu, yuk kita kembali. Bapak Ibu, ringkasan. Pertama tadi ringkasan isinya apa? Ibu akan melihat bagaimana kondisi satuan pendidikan atau sekolah Bapak Ibu di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, contohnya nih, dibandingkan tahun 2022, kemampuan literasi SMP Merdeka Belajar, contoh ya, mengalami peningkatan paling tinggi. Nah, itu sudah sistem yang merekap, bukan kita yang merata-ratakan, tapi dari aplikasi, dari platform, dari sistem. Dari seluruh capaian tahun ini, katanya sistem, bukan katanya Mas Cakim atau katanya saya, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi pertama-tama, tadi ketika Bapak Ibu masuk ke rapor pendidikan, masukkan akun Belajar ID, masukkan passwordnya, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu lihat dulu ringkasan. Di situ akan digambarkan, diceritakan rekapitulasi atau hasil analisis tentang bagaimana kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu di tahun 2023. Ada lagi, meskipun demikian, katanya, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Nah, Bapak Ibu, yang tertinggi iklim kebinekaan, contoh ya. Yang terendah adalah kompetensi atau kemampuan numerasi. Nah,
kemampuan numerasi inilah nanti yang akan Bapak Ibu tingkatkan atau lakukan perbaikan agar meningkat kompetensi numerasinya. Yang salah satunya katanya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain aljabar di numerasi. Artinya nanti guru matematika, yuk tolong diperbaiki capaian pembelajaran untuk domain aljabar. Karena kita tahu di kurikulum Merdeka sekarang di capaian pembelajaran misalnya untuk matematika ada elemen bilangan, ada elemen aljabar, ada elemen geometri, elemen data ya, statistik gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu salah satu contoh untuk memperbaikikan hal ini. Nah, sudah ada diberikan solusi, alternatif solusi adalah melalui peningkatan kompetensi GTK guru kan dan tenaga kependidikan terkait guru matematika lah pastinya ya, dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar. Kira-kira itu Bapak Ibu contoh dari ringkasan. Jadi jangan lupa setelah buka rapor pendidikannya buka dulu apa? Ringkasan. Saya lanjutkan. Nah, baru nih Bapak Ibu. Buka langkah ke-4A, identifikasi masalah tadi. Kita lihat yang warna apa? Yang warna merah. Merah itu artinya masih indikator prioritas yang berwarna merah baru kuning. Kalau tidak ada merah, ya langsung kuning. Kalau semuanya merah, ya semuanya yang dipilih merah. Kalau hijaunya banyak daripada kuningnya, kuning dan hijau misalnya, ya kuning dulu baru hijau. Kalau semuanya sudah hijau, mudah-mudahan sekolah Bapak Ibu semuanya sudah hijau. Jadi, buka rapor pendidikan, Anda akan melihat 6 indikator prioritas untuk Dasmen dan 8 indikator prioritas untuk SMK. Jadi Dasmen ada 6 ya Bapak Ibu ya. Literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Jadi 6 untuk Dasmen ya. Untuk SD, SMP, SMA. Anda juga dapat memilih berdasarkan kenaikan atau penurunan capaian di mana dengan prioritas sebagai berikut. Penurunan paling tinggi tadi disebutkan tadi di ringkasan. Penurunan paling tinggi contohnya berada pada kompetensi numerasi misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat capaian naik 4% dari tahun 2021. Capaian turun. Nah, turun ini yang kita utamakan. Tapi yang paling tinggi turunnya dan yang merah. Gitu ya. Baru jika capaian Anda memiliki warna yang sama, gitu ya, maka Anda dapat membandingkan skor capaian dengan klik apa arti capaian saya. Nah, ini bisa diklik nih. Apa arti capaian saya jika masih sama-sama merah gitu ya Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan wajib membuka dan melihat akar masalah dengan klik pelajari akar masalah. Nih Bapak Ibu. Penasaran kan? Apa arti capaian? Capaian turun. Klik apa arti capaian. Kemudian Bapak Ibu juga klik pelajari akar masalah. Apa penyebab masalahnya ini? Mengapa turun? Banyak pertanyaan. Bu, Pak, pada tanggal 11 Juni apa 8 Juni ya. Ketika pertama kali Mei maksud saya diluncurkan rapor pendidikan di Satuan Pendidikan, banyak sekolah yang bertanya, "Pak, Bu, mengapa skor saya turun? Turunnya dari mana? Mengapa turun? Apa yang harus kami lakukan supaya tidak turun?" Nah, ini dia penjelasannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah ya. Baru kita memilih akar masalah. Kita sudah melihat identifikasi masalah berdasarkan yang paling rendah, ya, yang merah dan kuning. Kemudian yang capaiannya turun paling tinggi, gitu ya. Nah, baru kita lihat apa arti capaian dan pelajari akar masalahnya. Dari masalah yang dipilih, klik pelajari akar masalah. Setelah kita klik satu masalah, kita klik akar masalahnya, maka akan melihat 4 kartu akar masalah dari indikator level 1 dan level 2. Akan muncul nih Bapak Ibu, jangan khawatir sekarang.
sudah muncul semuanya. Jadi sudah lebih lebih mudah, lebih praktis dan sistematis bagi Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan berbasis data berdasarkan indikator level 1 atau level 2 di akar masalah. Oke. Dari 4 kartu akar masalah tersebut, pilihlah lagi yang berwarna merah atau kuning. Jadi, pertama identifikasi masalah dari yang merah dan kuning, kemudian klik akar masalah, pilih juga akar masalahnya yang ternyata akar masalahnya juga ada merah, kuning, dan hijau, Bapak Ibu ya. Jadi pilih lagi yang warna merah. Anda juga dapat memilih berdasarkan kenaikan atau penurunan capaian akar masalah. Ternyata di akar masalahnya juga ada keterangan loh Bapak Ibu nih, capaian turun, capaian tidak berubah, tetap kalau hijau ini, dan capaian naik gitu. Jika capaian akar masalah Anda memiliki warna yang sama, maka Anda dapat membandingkan skor capaian dengan klik apa arti capaian saya, pilih indikator yang memiliki skor paling rendah. Ini nih kan sama nih, refleksi dan perbaikan dan pembelajaran oleh guru baik, tidak berubah. Ini juga baik. Nah, kita lihat yang baik nih, yang tidak berubah apa? Baru kita klik arti capaiannya. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Merumuskan, kok ada yang bocor nih. Nah, sekarang mari kita pertama identifikasi, yaitu kita mengidentifikasi masalah. Kemudian kita menentukan akar masalah, pun sudah ada panduannya menentukan akar masalah, yaitu direfleksi. Nah, langkah ketiga kita merumuskan program atau benahi. Jadi langkah yang ketiga nih sudah. Dari akar masalah yang sudah dipilih, baik dari level 1 maupun level 2, selanjutnya Anda dapat merumuskan benahi dengan melihat inspirasi benahi. Bapak Ibu, inspirasi, alternatif, pilihan, saran, ya. Boleh Bapak Ibu pakai, boleh juga. Oh ini enggak lah, kita enggak mau yang ini, kita khusus kegiatan ada sendiri. Boleh. Yang jelas, untuk mengatasi akar masalah tadi yang masih rendah gitu ya. Jadi ini sudah ada inspirasi benahi. Tahun lalu belum ada loh. Baru daftar rekomendasi banyak gitu kan, sama semua untuk setiap indikator atau akar masalah. Kalau sekarang sudah masing-masing akar masalah, sudah ada inspirasi 1. Kalau dulu namanya benahi 1, benahi 2, benahi 3, dan seterusnya. Sekarang namanya inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Bu, kok sampai banyak inspirasinya? Sekali lagi, ini hanya, Bapak Ibu, hanya inspirasi. Bapak Ibu bisa tuh lihat, untuk memilah inspirasi kegiatan benahi, Bapak Ibu juga bisa mempelajari dari lihat Merdeka Mengajar di PMM, Bapak Ibu ya. Nah, dari inspirasi benahi yang sudah dipilih, rumuskan kegiatan yang sesuai dengan dana anggaran, dana bos kita, dan juga daftar kegiatan yang ada di Arkas. Disesuaikan juga dengan anggaran yang tersedia. Tidak semuanya bisa dilakukan dalam tahun ini, ya nanti kita pilih skala prioritas dalam Arkas. Itu tetap ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Tadi di ringkasan. Yang kedua kita unduh rapor pendidikan. Unduh itu apa? Download. Download lapor pendidikan Bapak Ibu ya. Karena kita akan mulai melakukan penerapan perencanaan berbasis data. Nah, di sini akan muncul ada laporan rapor pendidikan, ada panduan membaca rekomendasi, ada prioritas rekomendasi, ada seluruh rekomendasi, dan juga ada lembar kerja Arkas yang sudah menjadi satu kesatuan dengan lembar PBD. Itu tadi yang disebutkan kelebihan-kelebihan di rapor pendidikan di tahun 2023. Ringkasan, kemudian unduh, ringkasan, kita tahu capaian, kita tentukan identifikasi,
kita tentukan refleksi, kita tentukan inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3, baru kita mulai mengerjakan ke perencanaan berbasis data. Kita unduh rapor pendidikan, kita lihat ada laporan rapor pendidikan, ada panduan membaca rekomendasi, ada prioritas rekomendasi, ada seluruh rekomendasi dan lembar kerja ARKAS. Nih Bapak Ibu, nih kira-kiranya ya, contoh dari rapor pendidikannya, udah kita unduh. Kita lihat tanda panah pertama yang merah di bawah kiri pojok kiri bawah. Laporan rapor. Nah, Bapak Ibu klik laporan rapor tadi ya. Baru lihat indikator prioritas pada output dan proses. Ya. Kemudian pilih indikator-indikator output dengan urutan capaian sebagai berikut. Warna merah dulu, baru kuning. Atau lihat lagi penurunan tadi ya. Yang paling tinggi penurunannya atau kenaikan yang paling rendah. Kira-kira itu Bapak Ibu terkait bagaimana Bapak Ibu membuka laporan PBD tadi ya. Unduh, kemudian buka laporan, baru ada panduan membaca PBD Bapak Ibu. Ini dia ya. Untuk setiap akar masalah yang dipilih, sebagian atau seluruh indikator level 2 dari indikator masalah tersebut, Bapak Ibu pilih yang warna merah, kuning, hijau. Atau jika terdapat warna yang sama, pilih yang penurunan paling tinggi atau kenaikan paling rendah. Akar masalah dapat juga dipilih dari indikator level 1 dari dimensi proses, dimensi D, maupun dimensi input, dimensi C dan E. Jadi output tadi, output ya, kompetensi literasi dan numerasi, dipengaruhi atau disebabkan penyebabnya itu bisa dilihat akar masalahnya, dilihat dari dimensi D dan dimensi input C dan E. Pilih akar masalah indikator level 1 dulu dengan urutan warna merah, kuning, hijau. Atau yang penurunan paling tinggi atau kenaikan paling rendah. Untuk semua akar masalah indikator level 1 yang terpilih, pilihlah sebagian atau seluruh indikator level 2-nya. Udah level 1 selesai, kita lanjut ke level 2 dari warna merah, kuning, dan hijau. Jumlah akar masalah, baik indikator level 1 maupun level yang dipilih, disesuaikan dengan kemampuan anggaran atau sumber daya dan keuangan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baiklah, dilanjutkan. Untuk setiap akar masalah level 2, rumuskan kegiatan benahi untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Untuk setiap akar masalah dapat dirumuskan 1 atau lebih kegiatan benahi. Nih, kompetensi numerasi rendah tadi misalnya karena aljabarnya rendah. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama misalnya MGMP untuk guru matematika. Yang kedua, melakukan lomba kegiatan numerasi dan seterusnya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Dari kegiatan benahi yang sudah dirumuskan, pilihlah kegiatan ARKAS yang nantinya akan dimasukkan dalam platform ARKAS Bapak Ibu. Referensi kegiatan ARKAS dapat dilihat pada platform ARKAS yang juga ada menjadi satu kesatuan dalam lembar PBD. Kegiatan benahi dan kegiatan ARKAS dapat merujuk pada daftar benahi dan kegiatan ARKAS untuk masing-masing akar masalah dapat dilihat pada link berikut atau lampirannya. Nih Bapak Ibu, prioritas. Ada prioritas rekomendasi dan ada seluruh rekomendasi. Yang pertama Bapak Ibu lihat adalah prioritas rekomendasi. Itu juga masih merupakan inspirasi atau choice atau pilihan atau saran. Yang menentukan kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu di satuan pendidikan. Buka file unduhan, pilih tab prioritas rekomendasi, lihat kolom identifikasi masalah yang akan difokuskan. Jika ingin menambahkan masalah yang tidak muncul pada halaman prioritas rekomendasi,
maka Anda dapat mengambil masalah dari halaman seluruh rekomendasi. Oh, nggak ada di prioritas rekomendasi. Lihat di seluruh rekomendasi. Memilih akar masalah dari masalah yang sudah dipilih di tahap 1, pilihlah sebagian atau seluruh akar masalah. Tadi kan ya, identifikasi masalah, kemudian pelajari akar masalah. Oh, akar masalahnya ternyata ada merah, kuning, hijau. Kita pilih dulu ya, merah, baru kuning, yang baru hijau gitu. Kalau tidak ada warnanya sama, berarti pilih yang penurunannya paling tinggi atau kenaikannya paling rendah dari akar masalah. Memilih benahi, Bapak Ibu. Dari akar masalah yang sudah dipilih di tahap 2, pilihlah sebagian atau seluruh inspirasi kegiatan benahi. Baru, untuk memilih inspirasi kegiatan benahi, dapat mempelajari dari tautan referensi benahi. Inspirasi kegiatan benahi yang tidak dipilih bisa dihapus ya Bapak Ibu ya. Itu hanya pilihan, contoh, saran, rekomendasi yang merupakan contoh ya kegiatan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk mengatasi skor yang masih rendah. Masukkan program benahi ke dalam format ARKAS. Ada identifikasi, refleksi, benahi, kegiatan ARKAS, dan deskripsi kegiatan ARKAS. Kira-kira Bapak Ibu ini terkait dengan format ARKAS, dan ini lembar kerja ARKAS-nya, dan yang sudah ada dananya, dan semua ini sudah menjadi satu kesatuan dengan lembar PBD. Catatan Bapak Ibu untuk menambah gambaran rujukan terkait dengan inspirasi kegiatan benahi dan kegiatan ARKAS bisa melihat pada metadata. Oke Bapak Ibu, itu simulasi dari saya. Izinkan saya stop share. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa membuka wawasan Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Mas Cakim sebagai moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Herlina atas materi, pemaparan, dan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, dan seluruh peserta bisa memahami ini dengan baik, agar nanti di dalam implementasi di sekolah masing-masing, di satuan pendidikan masing-masing, tidak ada kendala dalam membaca, memahami, dan menganalisis rapor pendidikan yang selanjutnya akan disusun dalam sebuah perencanaan berbasis data. Untuk informasi bagi Bapak Ibu semuanya, seluruh peserta, untuk segera berkenan untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di tautan di kolom chat. Yang kedua, untuk materi Bapak Ibu sekalian juga sudah siap unduh di kolom chat juga. Mudah-mudahan tidak sampai unduh materi saja, Bapak Ibu sekalian juga langsung praktek, langsung mempelajari, dan bila mana sukses atau berjalan dengan baik sampai nanti siap unggah, siap upload, itu bisa diimbaskan kepada Bapak Ibu rekan sejawat dan satuan pendidikan di area Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang berikutnya adalah diskusi, tanya jawab tentang hal-hal teknis yang kiranya Bapak Ibu sekalian akan temui nanti ketika Bapak Ibu sekalian mempraktikkan pengisian rapor analisis dan cara membaca, memahami rapor pendidikan yang selanjutnya. Untuk bahan perencanaan berbasis data, kami persilahkan dari peserta seluruhnya, apakah di kolom chat boleh angkat tangan, raise hand juga disilakan. Sudah bisa unmute kan mereka. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Ya. Atau sudah paham nih semuanya? Halo.
Atau ada yang ingin menceritakan pengalamannya atau praktik baiknya ketika melakukan perencanaan berbasis data berdasarkan rapor pendidikan di tahun 2023. Ya, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Baik, ini dari Bapak atau Ibu Yudanur, SMPN 3 Toho. Dalam penyusunan program, apakah harus mengacu pada rapor dan kesesuaian dengan anggaran? Ya, silakan Ibu. Ya, Perencanaan berbasis data disusun berdasarkan identifikasi masalah pada rapor pendidikan. Sedangkan kemudian dilakukan refleksi, yaitu menentukan akar masalahnya. Nah, program benahinya tadi sudah disediakan inspirasi benahi atau inspirasi 1, inspirasi 2, tapi tetap harus disesuaikan dengan anggaran atau sumber daya yang tersedia di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi tetap perencanaan berbasis data berdasarkan hasil identifikasi, refleksi, dan benahi dari rapor pendidikan, ya, dari laporan rapor pendidikan, kemudian dari prioritas rekomendasi, dari seluruh rekomendasi sampai lembar arkas, semuanya sampai masuk ke lembar arkas itu tergantung dari anggaran yang tersedia. Harapannya, Bapak Ibu, anggaran di arkas itu digunakan sebaik-baiknya atau dana bosnya itu sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan dalam penggunaan dana bos atau dalam arkas ada poin-poin apa saja. Jangan sampai tidak ada IHT, tidak ada peningkatan kompetensi guru. Padahal tadi sudah ada di inspirasi 1 misalnya peningkatan kompetensi GTK. GTK itu apa? Guru dan tenaga kependidikan. Bisa saja peningkatan kompetensi guru matematika atau guru MAPE, guru bahasa Indonesia misalnya. Dan guru seluruh mata pelajaran ya melalui MGMP, komunitas belajar, daring, intrasekolah ataupun antar sekolah. Seperti itu, jadi memang harus disyaratkan dari dinas nanti mensyaratkan ada berapa persen anggaran yang dituangkan dalam arkas itu untuk peningkatan kompetensi guru dalam rangka untuk meningkatkan tadi kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Apalagi kalau memang hasil rapor pendidikannya terjadi penurunan yang sangat besar di kompetensi numerasi gitu ya atau literasi. Nah, itu wajib hukumnya Bapak Ibu itu menganggarkan tentang kegiatan IHT atau BIMTEK atau workshop untuk peningkatan kompetensi guru. Itu Ya. Jadi masih menurut Pak atau Ibu Yadanur, jadi bisa dipilih yang paling urgent atau yang paling merah dulu, berwarna merah. Apakah begitu ya? Dari akar masalah dan akar masalah tadi. Ya, tentu saja. Nah, tadi kan sudah Bapak Ibu nanti di materinya bisa Bapak Ibu pelajari. Pilih identifikasi masalahnya, pilih yang warna merah, kuning, hijau. Merah dulu nih. Kalau warnanya atau lihat di capaian, apakah penurunan yang paling tinggi atau kenaikan yang paling rendah. Ini warnanya sama nih, sama-sama kuning, sama-sama merah misalnya. Tapi lihat lagi yang penurunannya paling tinggi atau yang kenaikannya paling rendah. Jadi warna merah dulu, baru lihat mana yang paling tinggi penurunannya gitu ya. Jadi tetap prioritas dijadikan dasar dalam menyusun arkas. Baik, terima kasih Ibu Herlina. Silakan Bapak Ibu peserta yang lain yang berkenan bertanya. Atau berkisah ya, berkisah tentang praktik baik yang sudah pernah dilakukan
Atau jangan-jangan sudah melakukan? Udah di-unmute. Udah bisa unmute kok semuanya mute kayaknya. Bisa unmute sendiri. Maksudnya dari Bisa. Nggak bisa. Bapak Ibu kalau Halo, Bapak Ibu kalau kalau mau bertanya bisa bisa di-unmute di-unmute ya. Iya Ibu, halo, Assalamualaikum. salam. Pak Saya, Guntur nih. iya, Ibu, halo, Bu Erlina. Ya, Pak Saya, Guntur, silakan. iya, saya Guntur Bu dari SMP 8 Singkawang. Sedikit mau berkisah ya Bu, terkait Ya, dengan rapor silakan. pendidikan. Alhamdulillah di rapor pendidikan kami di SMP 8 untuk tahun ini, semua indikator mengalami kenaikan. Dan ada satu yang agak saya ini Bu, yang sangat saya soroti itu terkait dengan keamanan iklim sekolah. Nah, kita Ya. sudah berusaha. Kenaikannya di angka 0,07 dan memang ada beberapa indikator, subindikator yang turunnya lumayan signifikan. Salah satunya adalah indeks kebahagiaan guru. Nah, setelah saya explore, ternyata mana yang harus akar permasalahannya di mana, ternyata guru merasa kurang aman dan nyaman di sekolah. Nah, itu padahal saya merasa kami sudah mengusahakan yang terbaik di situ gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Ibu punya saran terkait dengan hal ini, program apa mungkin yang mungkin harus kami masukkan, karena selama ini di Kota Singkawang sendiri kami juga dari kepala dinas, baik dari dinasnya sendiri gitu ya, juga sudah memasukkan beberapa program termasuk program sekolah dan kelas menyenangkan. Saya pikir kami juga sudah melakukan itu gitu. Nah, ini agak penasaran saja sih Bu, karena kemarin nilai kami dari angka 91 nyungsep ke angka 78. Nah, itu yang agak sedikit mengecewakan, dan saya rasa bukan saya sendiri, karena teman-teman yang satu binaan gitu dengan satu pengawas gitu juga berpikir yang sama. Ini kenapa bisa sampai turun sejauh ini begitu. Baik, terima kasih Ibu, itu saja. Ya, langsung saya tanggapin ya. Mudah-mudahan bisa memuaskan Pak Guntur nih ya. Tapi Siap Ibu. kalaupun tidak memuaskan, mari kita sama-sama cermati kembali gitu ya. Iya, siap. Banyak pertanyaan memang. Pertanyaan pertama saya diberikan sama Pak Safari waktu SMP 3 Singkawang. SMP 3 Singkawang itu kan istilahnya yang nomor 1 lah di Singkawang gitu ya. Akreditasinya A gitu ya. Kemudian protes. Mengapa skor literasi, numerasi turun banyak gitu kan ya. Tapi sama dengan Pak Guntur ya, dari 91 menjadi 78. Itu terkait dengan kalau Pak Guntur yang indeks Pak ya, indeks kebahagiaan guru atau indeks keamanan sekolah Pak yang turun? Halo Pak Guntur. Ya, halo, kebahagiaan guru Bu. Kebahagiaan guru nih, Pak Guntur udah ketawa-ketawa terus kok masih ada yang tidak bahagia ya. Itu makanya Bu, jadi penasaran ini kenapa gitu. Kalau di indikator level 2-nya, indikator kebahagiaan guru itu Bapak Ibu ya, di inspirasi 1, inspirasi 2, atau inspirasi 3 kita pelajari lagi akar masalahnya. Mengapa sih kebahagiaan gurunya itu masih belum turun gitu ya? Apa ada iklim tidak sehat gitu ya. Tapi Iya. sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab mengapa turun ya Pak Guntur dan Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan karena memang kita untuk akses nilai asesmen itu kita nggak bisa lihat ya. Nah, tetapi saya bisa memberikan gambaran kegiatan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar kebahagiaan guru itu bisa meningkat. Salah satunya mungkin kita perlu kayak outbound gitu ya, kegiatan IHT yang jelas ya, IHT in-house training bagi guru-guru gitu ya, di dalam rangka untuk meningkatkan ya silaturahmi. Mungkin ada juga pertanyaan di survei lingkungan belajar yang diisi oleh guru-guru kita itu masih ada mispersepsi lah ya terkait dengan iklim kebahagiaan guru gitu. Kalau ada guru yang masih
marah atau sering diolok-olok teman-temannya, seperti perundungan lah ya. Seperti perundungan misalnya pernah kan kalau perundungan kan anak-anak ya yang mengisinya ya, survei karakter. Nah, kalau lingkungan belajar ini kan juga guru juga mengisi. Mungkin ada pertanyaan yang masih mispersepsi gitu ya. Maksud saya ketika kita bisa lihat di indikator level 2-nya gitu ya. Itu mungkin Pak Guntur dan Bapak Ibu semua, kalau masih mengalami penurunan, ada juga iklim kebinekaan yang turun, ada juga sekolah yang itu. Kenapa ini? Apakah kami sekarang sudah sering berkelahi atau apa gitu kan ya, yang anak-anak ya, semuanya itu kan isian dari anak-anak. Tinggal kita mungkin menyampaikan pemahaman. Ini kan sudah tahun kedua, mungkin sudah kemampuan untuk menganalisis soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan di AN itu sudah bisa dipelajari lah gitu ya. Beda dengan yang pertama ketika tahun 2022 terbit rapor pendidikan yang pertama itu dari hasil asesmen 2021, banyak sekolah yang protes mengapa masih perundungan terjadi di sekolah kami katanya gitu. Padahal anak-anak ini sudah ikut kegiatan anti perundungan, sudah ada poster anti perundungan, tetapi kenapa ketika menjawab gitu ya masih ada hal-hal yang tidak sesuai lah ketika keluar hasilnya, masih ada hal yang kurang sesuai gitu dengan kondisi sebenarnya. Tapi itu jangan dijadikan dasar sehingga Bapak Ibu kecewa gitu ya. Tapi yang paling penting lakukan saja. Apapun itu, semuanya kembali kepada anggaran yang tersedia di sekolah Bapak Ibu. Dan prioritas gitu ya, prioritas. Kalau ini kan kalau 71 ini misalnya hijau atau kuning. Masih ada yang merah ya merah duluan gitu. Gitu ya Pak Guntur dan Bapak Ibu semua. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Baik, Sama-sama. baik. Terima kasih Ibu Erlina atas penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Nah, ini ada dari Pak Harunul Rosid. Contoh praktik baik seperti apa ya Ibu? Dan bagaimana kemana uploadnya? Ini mungkin yang dimaksud upload ini khusus PAUD Bu ya? Karena harus unduh, dikerjakan offline, kemudian diupload itu ya. Tapi kalau SD, SMP, SMA ini kayaknya sudah full Langsung 100% melalui rapor pendidikan ya. Ini mungkin maksudnya gitu Pak ya, karena di sini juga ada sebagian kecil PAUD. Silakan Ibu Herlina. Ya, Bapak Ibu, contoh praktik baik itu maksudnya, tadi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menyusun arkasnya ya, berdasarkan identifikasi masalah, kemudian refleksi yaitu menentukan akar masalah dan menyusun arkasnya dari hasil atau laporan PBD-nya tadi. Ada 5 kan setelah Bapak Ibu unduh, kemudian Bapak Ibu buka laporan PBD-nya, baru lihat prioritas rekomendasi ya, kemudian lihat seluruh rekomendasi, baru Bapak Ibu pilih atau buatlah kegiatan-kegiatan di arkasnya gitu ya. Itu kira-kira tadi kalau PAUD mungkin harus diunduh, isi, upload. Nah, kalau di kita langsung Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mengerjakannya kan di online ya, di online. Boleh juga di offline dulu, tapi habis itu Bapak Ibu kerjakan di online dan itu langsung otomatis ya, nggak usah di upload lagi gitu langsung. Jadi Bapak Ibu unduh, kemudian susun, benahinya, baru itu kirim lagi ke rapor pendidikan. Ya. Mudah-mudahan sudah ada gambarannya Bapak Ibu ya. Kami menyadari kegiatan daring seperti ini memang tidak efektif 100%. Tetap kami mengharapkan kreativitas dari Bapak Ibu masing-masing guru dan kepala sekolah bekerja sama. Mungkin kan sudah ada PBD-nya ya di sekolah masing-masing. Jadi jangan sampai
rapor pendidikan yang sudah diunduh itu sebaiknya disosialisasikan kepada seluruh dewan guru pada saat rapat awal tahun pelajaran ya. Di rapat awal tahun pelajaran, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tampilkan rapor pendidikan yang telah diunduh, kemudian lihatkan skornya, skor yang terendah, kemudian penurunannya seperti apa, mana yang merah, merah inilah yang akan kita susun dalam perencanaan berbasis data atau di RKAS atau ARKAS ya. Karena penyusunan ARKAS harus disetujui oleh rapat dewan guru dan diketahui atau disetujui oleh komite sekolah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kepala sekolah hasil raport pendidikannya disimpan tapi disosialisasikan, kemudian didiskusikan sama-sama untuk menyusun ARKAS sesuai dengan inspirasi benahi dan sesuai dengan masalah dan akar masalah dan juga identifikasi yang ada di rapor pendidikan, sehingga program kegiatan kerja sekolah yang dituangkan dalam anggaran RKAS, rencana anggaran dan kegiatan sekolah atau di aplikasi ARKAS itu memang bermanfaat atau dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya kompetensi literasi, numerasi, iklim belajar, iklim kebinekaan, dan seterusnya berdasarkan hasil identifikasi refleksi benahi dari rapor pendidikan. Sakim? Begitu, Bapak Harunur Rashid ya. Ya, dari SMPN 2 Skedong, Mempawah. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak ya, Bapak Ibu. Selanjutnya dari SMPN 1 Bonti, Kabupaten Sanggau. Dengan Ibu atau Bapak ini, Bapak Etni. Alternatif apa yang bisa dilakukan sekolah selain upaya meningkatkan kemampuan guru dalam hal numerasi? Bapak Ibu, yuk kita sharing ya, sharing pengalaman. Agar kompetensi literasi ya. Numerasi. Oke, agar kompetensi numerasi guru dan anak-anak nih ya, agar kompetensi numerasi anak-anak kita itu meningkat, kira-kira kegiatan apa nih selain dari IHT? Ya, di gurunya ya IHT. Nah, dalam proses tadi kita lihat Bapak Ibu ya, di perencanaan berbasis data tadi dimensi yang pertama adalah bahwa capaian hasil belajar atau output itu dipengaruhi oleh dimensi D, yaitu proses pembelajaran, dan input, dimensi C dan dimensi E. Nah, indikator-indikator pada dimensi D itu yang bisa kita tingkatkan agar kompetensi numerasi atau kompetensi literasi siswa meningkat. Tidak hanya kompetensi guru, iklim belajar, kenyamanan sekolah, bebas perundungan, itu proses ya, proses pembelajaran yang berkualitas, strategi model pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan berbagai strategi. Nah, itu semuanya Bapak Ibu bisa lihat indikator-indikator di dimensi proses dan dimensi input agar dimensi A, yaitu kualitas capaian hasil belajar siswa itu meningkat, baik itu literasi, numerasi, lingkungan belajar, dan survei karakter. Gitu ya Bapak Ibu semua. Baik. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tambahan sedikit ya. Baik, silakan. Jadi tidak harus melalui pelatihan saja, ya. Jadi guru melakukan kegiatan misalnya dengan memanfaatkan sarpras, memperbaiki kualitas pembelajaran, melakukan remedial dan pengayaan, melakukan asesmen di awal pelajaran,
pengetahuan, asesmen formatif, asesmen normatif, itu semua perbaikan perbaikan proses. sekarang Yang input, yang pelatihan tadi kan di dimensi C. Nah, di dimensi proses itu bisa dilakukan tanpa harus ada biaya untuk IHT. IHT. Itu Sekedar menginspirasi Bapak Ibu. jadi tidak semua kegiatan yang dianggarkan di atas itu ada biaya-biayanya gitu ya. Jadi program-program Benahi bisa saja Bapak Ibu lakukan terkait dengan bagaimana memperbaiki kualitas proses pembelajaran, memperbaiki iklim belajar, memperbaiki tadi kalau yang kebahagiaan guru itu di C-nya ya, memperbaiki keamanan, kenyamanan lingkungan sekolah dan pemanfaatan sarpras dalam proses pembelajaran yang berkualitas agar kompetensi literasi ataupun numerasi bagi anak kita bisa meningkat. Itu Mas Hakim. Baik, terima kasih Bu Herlina. Silakan Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi sebelum kita mengakhiri coaching klinik ini. Hal-hal teknis apa yang kira-kira Bapak Ibu sekalian nanti ketika praktik akan menemui hambatan atau hal-hal baru yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini. Untuk akun belajarnya sudah 100% aktif ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sudah aktif bisa mulai kapanpun selama ada akses internet untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK silahkan langsung bisa dimulai. Khusus untuk jenjang PAUD itu Bapak Ibu sekalian harus mendownload dahulu karena khusus PAUD belum diselenggarakan, belum dilaksanakan asesmen nasional yang tahun 2022 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Sepertinya udah ya Bapak Ibu ya. Harapan kami ya, apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi, bisa dijadikan membuka wawasan Bapak Ibu dalam rangka Bapak Ibu melakukan perencanaan berbasis data berdasarkan rapor pendidikannya. Di awal tahun pelajaran jangan lupa Bapak Ibu mendownload rapor pendidikannya, atau sekarang sudah mulai didownload ya, besok sudah mulai didownload, kemudian diunduh, didesiminasikan, disosialisasikan, kemudian dilakukan, melakukan identifikasi masalah. Bukan oleh kepala sekolah sendiri, tapi melakukan bersama-sama dengan tim Dewan Guru atau tim pengembang sekolah atau tim raport pendidikan gitu ya, dalam rangka kita melakukan transformasi pembelajaran atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan hasil raport pendidikan. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan Ibu dari SMPN 6 Parindu, Bapak Benedictus Pino. Apakah rapor pendidikan sumber-sumber nilainya berasal dari asesmen nasional saja? Atau apa saja yang menjadi dasar untuk penilaian rapor pendidikan di sekolah? Silakan. Ya. Di materi tadi bisa dilihat kembali ya Bapak Ibu ya, sumber data rapor pendidikan 60% berasal dari hasil AKM, yaitu kompetensi literasi, kompetensi numerasi yang diisi oleh anak-anak kita ya, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. 60%-nya dari situ Bapak Ibu ya. Ditambah 40%-nya dari Dapodik, kalau dari yang Kemenak atau data Kemenak, atau data dari kinerja sekolah, data GTK, data akreditasi sekolah juga gitu ya. Nah, selama 4 tahun itu Bapak Ibu ya. Nah, rapor pendidikan memang merupakan sumber data yang berasal dari tidak hanya dari AN, tapi juga dari Dapodik, dari data BPS ya, untuk yang
indikator-indikator yang lainnya kan, seperti ada APK ya, ada APK, ada angka partisipasi PM, ada angka partisipasi kasar ya, angka partisipasi murni. Nah, itu dari BPS ya. Jadi 40% dari Dapodik dan dari sumber data yang lain, sedangkan 60%-nya dari AKM. Jadi rapor pendidikan merupakan salah satu platform yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja sekolah berdasarkan hasil AKM. Begitu. Baik, terima kasih Bu Herlina. Kesempatan terakhir Bapak Ibu sekalian, 5 menit terakhir. Kami masih memberi waktu untuk satu pertanyaan lagi. Atau pernyataan, atau kesan dan pesan, atau apa Bu? Ya. Apa, tentang pengalaman Bapak Ibu sekalian. Silakan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom chat, serta mengunduh, silakan dibagikan seluas-luasnya, diimbaskan sebaik-baiknya untuk kepentingan rapor pendidikan Kalimantan Barat. Sebelum libur, ya Bapak Ibu. Nah, kan mau rapat penyusunan jadwal pelajaran di tahun 2023-2024, penyusunan ARKAS di 2003-2024. Nah, silakan Bapak Ibu segera unduh rapor pendidikan, lakukan identifikasi masalah, langkah-langkah yang telah tadi kami jelaskan. Bapak Ibu bisa ikuti di 2 slide tadi ya, di slide simulasi dan slide yang pertama terkait apa sih yang harus kita lakukan jika literasi rendah, jadi capaian hasil pembelajaran ditentukan atau dipengaruhi oleh bagaimana kualitas proses pembelajaran dan juga input yang ada di sekolah. Input itu ya gurunya dan juga pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah. Baik. Terima kasih Ibu Herlina. Satu pertanyaan terakhir dari SMPN 1 Kalis. Ya. Rapor pendidikan kami numerasinya merah. Apakah jika sudah mengikuti saran nanti akan meningkat atau tidak merah lagi? Nah, ini bagaimana Bu tips dan triknya? Tips dan trik. Kemarin saya baru pulang loh dari Kabupaten Kapuasulu ya. Kami mengumpulkan sekolah-sekolah tapi terkait dengan yang belum mengajukan akreditasi sekolah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kalau sekarang rapor pendidikannya di kompetensi literasi atau numerasi rendah atau merah ya, merah. Boleh saya tahu Bu, naik atau menurun nih gitu ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaiannya. Bapak Ibu bisa lihat kalau naik meskipun masih merah tapi naik gitu. Nah, berarti sudah ada peningkatan. Sekarang kalaupun turun, masih merah tapi turun. Ya, jadi kan merah dulu nih. Baru cari yang penurunan tertinggi. Nah, yang prioritas untuk ditingkatkan. Apakah kalau sekarang kita lakukan itu langsung otomatis tahun depan udah nggak merah? Ya, harapannya itu loh Bu. Harapannya ya tidak merah lagi. Dengan perbaikan di kualitas proses pembelajaran, gurunya mengajar lebih memanfaatkan sarpras, memanfaatkan TIK, melakukan pembelajaran yang bermakna, ada praktik gitu kan ya. Tidak hanya teori gitu. Terus kontekstual dengan lingkungan, harapannya kompetensi numerasi anak-anak kita itu bisa meningkat. Tapi kan tidak seperti membalik telapak tangan Bu namanya. Pendidikan itu kan investasi jangka panjang. Tapi paling tidak harapannya nanti di delta meskipun merah gitu ya. Tapi delta kenaikannya ada nanti. Harapannya seperti itu Bapak Ibu semua ya. Sudah Mas Hakim. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian seluruh materi. Terima kasih atas partisipasi. Semoga coaching klinik ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan masing-masing. Tentunya sebagai penutup kami dari
pihak panitia, narasumber, keluarga besar BPMP Provinsi Kalimantan Barat, mengajak Bapak Ibu sekalian, saatnya kita bekerja sama untuk menaikkan adoption rate rapor pendidikan dengan cara aktivasi akun belajar, login ke rapor pendidikan, dan melakukan eksplorasi serta unduh perencanaan berbasis data melalui 3 langkah utama, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Mulai sekarang, imbaskan kepada seluruh satuan pendidikan dan implementasikan materi ini, pengetahuan dan pengalaman ini dengan baik dan benar. Insya Allah Bapak Ibu sekalian akan menjadi kontributor utama dari setiap satuan pendidikan, dari kabupaten kota masing-masing, dan akhirnya mengerucut ke Provinsi Kalimantan Barat. Inilah yang kami harapkan dari kami. Semoga coaching klinik ini bermanfaat dan kita akan bertemu di lain kesempatan dalam pokok pembahasan yang lain tentunya, ataupun pendalaman materi yang lain yang tentunya mengenai masalah peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Barat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensi partisipasi. Demikian dari saya, kami selaku panitia, narasumber. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih. Salam sehat, sukses, lancar semuanya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Terima Pak. kasih. Selamat sore. Akan mutu pendidikan di negara kita. Bapak Ibu, setelah melakukan asesmen nasional, maka